Ya, pertama-tama tentu kita ketikkan dulu di pencarian, ketik saja kuisis. Kuisis nanti bakalan muncul di pencarian pertama seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik aja yang paling atas ini. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Dan Bapak Ibu silakan klik login. Nah, untuk loginnya saya sarankan untuk memakai akun belajar.id, karena dengan akun belajar.id ini Bapak Ibu akan memiliki akses yang lebih banyak dan juga fitur-fitur yang premium. Nah, setelah memasukkan akun belajar.id, nanti Bapak Ibu bisa klik saja continue. Nah, apabila Bapak Ibu masih belum pernah login, Bapak Ibu bisa buat dulu akunnya dengan mengklik sign up dan juga mendaftarkan akun belajar.id. Jika sudah berhasil login, Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Di tampilan saya ini memiliki dengan bahasa yang Indonesia. Nah, kalau mau mengubah bahasanya, nanti Bapak Ibu bisa klik pojok kanan atas dan klik English-nya menjadi bahasa Indonesia seperti saya ini. Kalau sudah, scroll ke bawah dan klik perbaharui bahasa atau change language seperti itu. Nah, tampilannya bakalan sama seperti punya saya ini, atau paling tidak bahasanya sudah berbahasa Indonesia walaupun tampilannya agak sedikit berbeda ya. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat bisa klik yang ada sebelah kiri atas, klik saja buat. Kemudian untuk kuisis ini fungsinya bukan hanya untuk membuat kuis atau membuat soal saja, tapi bisa dengan membuat presentasi, kemudian ada juga untuk analisis dan juga video interaktif serta kartu flash. Jika Ibu Bapak ingin membuat kuis, klik penilaian. Nah, kuisis ini untuk membuat soal dia memiliki 3 fitur. Yang pertama bisa membuat soal dari impor lembar kerja, yang kedua bisa dihasilkan dari AI, yang ketiga ada yang dibuat dari awal. Nah, untuk impor lembar kerja ini bisa dari dokumen, kemudian spreadsheet atau Google Form. Kemudian ada lagi AI yang bisa dihasilkan dari situs web AI. Yang terakhir ada buat dari awal. Nah, buat dari awal ini maksudnya adalah kita benar-benar dari awal membuat soal atau kuis yang akan kita berikan kepada siswa. Dalam membuat pertanyaan di kuisis memiliki jenis-jenis soal atau pertanyaan yang mana jumlah jenisnya ini ada 18 jenis. Sehingga bagi Ibu sekalian bisa memilih jenis pertanyaan atau jenis soal yang mana kiranya cocok kepada siswa yang Bapak Ibu ajarkan. Dimulai dari ada soal jenis pilihan ganda, kemudian ada soal isian singkat, ada soal menjodohkan, dan juga soal-soal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kebingungan seperti apa sih contoh dari jenis-jenis yang ada tersedia, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sebelah kanan ya. Nah, jika kita arahkan kursornya nanti muncul contoh bagaimana tampilan dari jenis soal yang akan kita buat seperti itu. Nah, seperti yang saya pilih, bahkan soal-soal matematika pun ada juga jenisnya. Kita coba dulu soal pilihan ganda. Nah, dalam membuat soal pilihan ganda ini, Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk pertanyaan bisa langsung ketik saja apa yang ingin menjadi pertanyaannya atau soalnya. Contohnya seperti yang saya ketikkan di sini, bagaimana perasaan kamu saat ini. Nah,
soalnya ada di bagian atas, sedangkan pilihan jawabannya ada di bawah. Kita masukkan satu persatu. Contohnya pilihan pertama adalah senang, pilihan kedua adalah sedih, dan pilihan ketiga saya ketikkan galau. Bahkan bisa sampai pilihan keempat. Nah, untuk uji jawabannya Bapak Ibu bisa pencet saja bulatan bagian atas itu, maka akan menjadi jawabannya benar. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memiliki jawabannya lebih dari satu, bisa klik yang beberapa jawaban yang benar, sehingga jawabannya melebihi dari satu jawaban. Nah, untuk pilihan jawabannya ini sebenarnya bisa sampai 5 pilihan jawaban, atau Bapak Ibu sekalian bisa mengurangi dengan cara mengklik ke bagian box sampah tersebut. Nah, sehingga menjadi yang asalnya 5 menjadi 3 seperti yang saya tampilkan ini. Nah, untuk poin soal ini Bapak Ibu bisa setting ya pada bagian atas, kemudian waktu menjawabnya pun bisa kita setting, dan juga kalau sudah selesai bisa simpan atau save question. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tambahan penjelasan jika sudah menjawab soal yang Bapak Ibu berikan, seperti itu. Contohnya seperti yang saya ketikkan di sini. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa klik simpan penjelasan jawaban yang ada di bagian atas yang ada warna ungu tersebut. Jika sudah selesai, tinggal klik save question atau simpan pertanyaan. Nah, kalau sudah tersimpan, maka akan tampil seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa poinnya masih kurang atau masih lupa, ya bisa kita setting lagi. Selanjutnya, jika ingin menambahkan soal, bisa kita klik tambah soal dan kita pilih tipe atau jenis soal yang mana yang mau kita pilih. Nah, sini saya pilih pilihan ganda lagi. Namun soal pilihan ganda ini kita bisa tambahkan video maupun juga gambar atau bahkan juga audio. Nah, jadi bukan hanya berupa tulisan, kita bisa menambahkan foto, kemudian audio, dan juga bisa menambahkan video. Nah, ini contohnya punya saya, sudah terupload soalnya dengan gambar. Selain soal dengan gambar, pilihan jawabannya pun kita bisa sisipkan gambar. Jadi bukan hanya tulisan, tapi kita juga bisa sisipkan gambarnya di pilihan jawabannya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian merasa pilihan ganda ini jenisnya tidak cocok, nanti Bapak Ibu bisa pilih lagi kembali jenis soalnya dengan cara mengklik yang ada di atas pojok sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih mau ganti jenis soal apa yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Jadi kita bisa pilih-pilih jenis soalnya, walaupun soal sebelumnya sudah kita buat, bisa kita ganti lagi ke jenis yang lain. Jadi tidak perlu dihapus soalnya atau dibuat dari awal lagi, tidak perlu. Jadi kita bisa ganti jenis-jenis yang lain. Oke, jangan lupa kalau sudah selesai membuat soalnya, kita save question atau simpan soalnya gitu. Nah, ini tampilan draft soal yang sudah kita buat, dimana saya sudah membuat 2 soal. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu silakan bisa melihat atau review soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini salah satu contoh yang soal sudah saya buat, tampilannya seperti ini di pandangan peserta atau siswa yang akan menjawab soal kita. Nah, jika sudah oke dalam pembuatan soal, Bapak Ibu silakan klik simpan dan berikan judul atau nama soal yang Bapak Ibu sudah buat. Contohnya seperti ini, saya beri judul uji coba, kemudian mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam, dan untuk kelasnya bisa pilih kelas yang disesuaikan. Bahasa pun kita bisa pilih mau bahasa yang mana, kemudian visibilitasnya apakah terlihat secara publik atau cuman Bapak Ibu sendiri yang bisa melihat. Dan soal ini juga bisa diberi gambar atau semacam profil picture terhadap soal yang Bapak Ibu
telah buat. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah oke gambarnya, settingannya, tinggal simpan. Nah, kalau sudah simpan, Bapak Ibu nanti bisa langsung mainkan soalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik mulai. Setelah diklik mulai, nanti bakalan muncul kode soal atau kode kuisnya. Nah, bisa siswanya itu juga scan barcode yang ada tersedia di sini, sehingga peserta tinggal scan barcode-nya, kemudian otomatis login untuk menjawab soal-soal kuis, atau bisa juga memasukkan kode-kodenya ini. Jika peserta udah login atau sudah masuk ke soalnya, nanti bakalan muncul nama pesertanya di bawah. Contohnya di sini ada kelas 7A. Berarti dia menamakan akunnya dengan kelas 7A. Dan jika sudah siap pesertanya, bisa klik mulai. Nah, nanti peserta akan menjawab soalnya ini secara bersama-sama. Jadi bakal muncul peserta dengan berapa menjawab soalnya, berapa benarnya, nanti bakal kelihatan di sini. Kalau sudah selesai, nanti bisa klik aja keluar. Nah, untuk soal yang sudah Bapak Ibu buat, nanti bisa dibuka lagi di menu perpustakaan. Nanti bakalan terlihat soal-soal yang Bapak Ibu sudah buat. Contohnya seperti ini, saya sudah banyak membuat soal-soal, sehingga nanti kita tinggal pilih di menu perpustakaan. Kemudian, apabila Bapak Ibu merasa masih belum punya bahan membuat soal, Bapak Ibu bisa mengklik cari topik apa saja, yang mana nanti bakalan tersedia soal-soal yang sudah dibuat oleh akun-akun atau pengguna user Quizzes. Nah, jadi contohnya seperti ini, saya mencari struktur bumi dan tata surya, bakalan banyak sekali soal-soal yang sudah dibuat dari berbagai user atau pengguna Quizzes. Jadi tinggal pilih saja yang mana yang kiranya kita mau pakai atau copy paste, sehingga nanti kita punya inspirasi dalam membuat soal. Jika Bapak Ibu pengen menggunakan soal yang ini, kita bisa klik titik 3 tadi, salin dan edit. Jadi kita sudah mempunyai soal yang sudah dibuat oleh user lain. Nah, soal-soal ini pun bisa kita edit. Nah, jadi kita tidak harus membuat dari awal. Kita bisa menggunakan soal orang lain, dan kita bisa mengedit soal-soal yang ada di sini. Bahkan kita bisa mengurangi soalnya dan juga bisa menambahkan soal-soal. Untuk melihat hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa, Bapak Ibu bisa melihat di menu hasil. Nah, contohnya seperti punya saya ini, soal saya sudah pernah dikerjakan oleh siswa. Terlihat banyak siswa yang sudah menjawab, ada yang berhasil menjawab 80%, ada yang cuma 50%, ada yang benar semua alias 100%. Maka kita nantinya bisa melihat ringkasan atau analisis soal, yang mana soal-soal nomor 1 apakah kiranya semua siswa sudah bisa menjawab atau tidak, bisa dilihat dari di menu hasil ini. Ya, itu saja dari saya. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.